Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bottom fishing ya. Jadi kita mau cari saham-saham yang sebelumnya lagi downtrend, tetapi downtrendnya itu sudah mulai melandai ya. Jadi sudah sideways di bawah. Jadi mungkin suara saya pelan ya, karena saya merekam ini di library perpustakaan. Jadi mudah-mudahan masih terdengar dengan baik. Jadi untuk minggu ini tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025 ya. Jadi bottom fishing itu kita cari saham-saham yang mulai bottoming di bawah ya. Jadi mulai sideways tapi dia uptrendnya sudah mulai naik ya. Jadi saya menggunakan screening yang sudah pernah saya sharekan sebelumnya yaitu Sunar Super Seed ya. Saya coba sharekan lagi ya. Jadi Sunar Super Seed ini bentuknya seperti Excel worksheet ya. Kita menggunakan yang main screener ya. Jadi kriterianya untuk bottom fishing di sini sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya. Mungkin yang belum tahu atau yang uh, ingin tahu untuk minggu ini ya, saham-saham yang potensial untuk bottom fishing. Jadi kriterianya memang ini kalau kita lihat uh, banyak banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kolomnya banyak banget ya. Jadi scroll sampai terakhir sampai kolom PF ya. Jadi, tapi tujuannya sebenarnya ini lebih fleksibel ya. Kita bisa pilih sesuai dengan strategi yang kita mau. Misalnya untuk bottom fishing ini saya pakai saham-saham yang masih di bawah MA 200 atau di bawah rata-rata eh, harga 200 hari terakhir. Jadi kita pilih filternya yang lebih kecil atau sama dengan MA 200 ya. Nah, setelah kita pilih yang MA 200 ya, kita maunya saham-saham yang sudah mulai naik. Jadi kriterianya kita menggunakan MA 5 atau exponential moving average 5 hari terakhir. Saya pilih yang lebih besar atau sama dengan, nah di sini kemudian yang terakhir ya, kita tinggal urutkan aja berdasarkan value transaksi terbesar. Jadi saya urutkan uh, berdasarkan transaksi value terbesar. Nah, dari sini kita akan dapatkan saham-sahamnya ya, seperti BBRI, SA, SGR, dan sebagainya. Nah, kemudian kita tinggal lihat secara teknikalnya ya. Kita menggunakan chart atau grafik dari trading view ya. Jadi ini sudah saya bikin watchlist-nya. Saya akan bahas langsung. Bentar. Jadi belum pindah dari screen-nya. Saya pindahkan dulu screen-nya. Nah, di sini yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBRI. Nah, kalau kita perhatikan di sini BBRI, sebentar ini banyak coret-coretannya saya coba hilangkan dulu ya, supaya tidak mengganggu. Nah, nah, di sini kalau kita perhatikan dia masih di bawah ya. Kalau kita lihat MA20-nya masih di bawah MA200. Tapi kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah mulai melandai. Ya. Harganya sudah mulai berjuang di atas MA20. Memang sih hari Jumat dia koreksi kembali. Nah, kita lihat di sini nih dia ada resisten dekatnya ya. 38 3960 ya, yang mana sebelumnya hari Kamis ya hanya di 3950, kemudian Jumatnya dia gagal air kemudian dia turun ya. Nah, sebenarnya untuk BBRI ini menurut saya sih masih potensial ya kalau yang mau bottom fishing ya, karena bisa pasang stop lossnya di sini. Kalau kita lihat swing low-nya hari Kamis ya itu di 3790 ya. Kita bisa pakai acuan 3790 untuk stop lossnya, atau paling bawah di sini kita bisa pakai acuan 3690 ya. Di sini um, low-nya di sini sekitar area 3640 maksimum ya stop loss-nya. Di 3640 atau 37 di sini 3860 dan 3790 ya. 3790 atau di sini pakai acuan 3640-an itu stop loss-nya untuk BBRI. Nah, untuk BBRI ini Anda bisa average up ya atau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 3950. Kalau dia berhasil naik ke atas 3950, dia akan menguji MA 200-nya di sini. MA 200-nya di sini di 3793. Maaf, MA 200 di sini sekitar 4185 ya. Itu target price-nya. Jadi Anda bisa buy bertahap aja. Kalau dia naik ya, kita tambah lagi target price up. Di sini saya coba gambarkan area resistannya ya. Yang terdekat di sini
Kita perhatikan saya pakai acuan sudah di sini di 39. Setelah 39.60 berpikir lagi cara tekniknya. Jadi hanya di sini di sekitar area di sini ya, di sekitar area 4180. Ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, maka target berikutnya di sini sudah hanya sekitar area um, sini 4450. Jadi untuk PBRI ini kesempatan kalau mau patung fishing memang masih lemot ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah lama banget ya sejak dia naik ya, uh, Mei ya dia naik rally. Kemudian setelah itu dia turun-turun. Nah ini sudah segmennya lumayan lama ya, sejak awal Juli sampai ini sudah mendekati akhir Juli dia masih sideways ya, masih berjuang untuk naik. Tapi ini potensial bagi yang mau buy patung fishing ya. Anda bisa buy bertahap, sudah mulai oke lah di sini untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk ESA, ESSA. Nah, ESA ini dia cukup, memang emang dukunya masih di bawah 200-nya ya. Nah, karena kita patung fishing ya, jadi kita belinya bertahap aja. Nah, di sini 2 hari terakhir dia naik dan volumenya dia naik tinggi ya terakhir hari Kamis dan hari Jumat. Nah, dia higher high, higher low dan juga higher close. Ini cukup menarik kalau yang mau buy ya. Kita bisa buy kalau dia berhasil naik ke atas. Nah, di sini hanya kalau kita perhatikan terakhir 490. Naik ke atas 490 ada buy. Nah, di sini ada resistennya, sehingga di sini 725. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 725, Anda bisa tambah lagi target brace up, target tersebutnya dia akan menguji sekitar area 815 sampai 845, yaitu untuk ESA nya. Ini kesempatan untuk patok bising untuk ESA, atau Anda kalau mau buy on weekdays ini Anda bisa tunggu juga di area sekitar MA20-nya, atau di sini kalau kita lihat ini sudah sebelumnya ya, 605 yang mana dia koreksi, kemudian dia berhasil di breakout naik ke atas hari Kamis. Jadi Anda bisa tunggu di sekitar area yang saya gambarkan di sini ya, di sekitar area 605. Artinya kalau dia pullback atau koreksi di bawah 605, kita coba-coba. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya untuk saya, kita bisa mulai naik ke atasnya 605 di sini. Maaf, ya di sini ya 605 ya. Jadi kalau turun dari saya, dari rebound mantul ke atas kita bisa simpan. Itu untuk ESA. Ya cukup. Berikutnya untuk SGM. SGM kalau kita lihat sebelumnya memang volumenya hilang ya, nggak ada ya kecil. Tiba-tiba minggu lalu uh, volumenya lumayan spike ya, ada spike. Nah, harganya baru naik hari Jumat ya, naiknya tinggi banget ya. Sini ya lumayan tinggi lah. Sini hanya di 364. Nah, strateginya kalau Anda mau buy untuk SGM, jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 364 ya untuk SGR, nggak bisa buy. Dan berikutnya dia akan menguji resistannya di sini suhunya sekitar area 396 ya. Jadi setelah 34, kalau dia breakout 65 ya targetnya 39. Atau kalau Anda masih mau tunggu buy or weakness ya mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar 300 di sini ya. Saya gambarkan sekitar area 340-an ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 340 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Tapi kalau menurut saya sih untuk SKR ini lebih cocok untuk buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 364 kita buy, tadi tadi 396. Nah kalau setelah 396 kalau dia berhasil naik maka kita lihat di sini untuk ke belakang resistennya di sini sekitar area ini ya 424. Nah, ini untuk SKR. Kalau kita lihat dari weekly candle-nya sih dia lumayan oke di sini ya. Naiknya tinggi diikuti dengan volume naik tinggi. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya, walaupun naik tinggi minggu sebelumnya dia bisa saja koreksi. Tapi kita di sini jangan terlalu kaku ya. Artinya kalau di sini sebelumnya dia gagal, pasti kali ini gagal Mas Sunar. Belum tentu. Karena sebelumnya di sini dia bisa naik tinggi terus ya, berminggu-minggu ya. Jadi setelah naik tinggi, dia juga masih bisa higher high terus ya. Seperti itu ya, weekly-nya. Jadi SGR ini masih cukup potensial ya. Kesempatan bagi yang mau patung bising. Memang sebelumnya volumenya kurang, tapi dalam 5 hari terakhir sebelumnya dia lumayan. Seperti itu. Untuk SGR, cukup berikutnya.
Untuk GBP, GBP juga masih sideways, tapi ini memang rupanya sudah mulai mengarah ke atas ya. Anda boleh buy, Anda bisa pasang stop lossnya kurang lebih sekitar area di sini. Sini Anda bisa pasang stop lossnya di 10.150. Nah, di sini ada resistennya untuk GBP, swing high di sini sekitar 10.850. Jika dia berhasil naik ke atas 10.850, Anda bisa tambah lagi buy up ya, freeze up. Nah, target resisten berikutnya di sini saya gambarkan 10.550. Kemudian berikutnya lagi di sini di area um, 11.600 seperti itu. Jadi untuk ICBP ini cukup menarik bagi yang mau bottom fishing di bawah ya. Memang agak sabar menunggu ya. Memang untuk bottom fishing ya kita harus sabar menunggu ya. Seperti itu. Jadi, cukup menarik untuk buy untuk ICBP cukup ya. Lebih jelas. Nah, berikutnya untuk UNTR. Nah, UNTR ini memang sebelumnya sudah naik ya, naiknya lumayan minggu lalu ya. Di screen ini saya juga sudah tampak minggu lalu. Nah, terakhir hari Jumat koreksi Pak Suntar. Bagaimana apakah ini dijual dulu atau gimana? Jadi yang sudah punya, Anda bisa pasang trailing stopnya di sini. Saya bisa pakai acuan ini swing high sebelumnya di sini ya. Jadi Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 23.300. Nah, support paling bawah ya kurang lebih di sini ya. Untuk berikutnya ya, itu di sekitar area 24.50. Ya, kurang lebih nanti MA20-nya di sini ya. Akan dites ya. Kalau dia koreksi, nah, di sini strateginya yang sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya ya. 23.300 dan 22.450. Yang belum punya, Anda bisa buy ambil price di dua area ini ya. 22.40 atau 23.300. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil breakout naik ke atas, nah kita bersan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dalam minggu ini dia terbang maksudnya naik. Di sini hanya di area sekitar 24.225. Ya, Anda boleh buy high, sell higher. Nah, kalau dia naik ke atas 24.225, maka di sini target price berikutnya dia akan menguji ya. Saya gambarkan swing hanya di sini, di sini sekitar 25.275. Berikutnya lagi kalau dia breakout, maka target price-nya kurang lebih dia akan menguji sekitar area di sini 26.500. Itu untuk ONTR. Untuk ONTR ini cukup menarik ya. Nah, Anda bisa tunggu pullback, kemudian rebound atau ke atas buy atau buy high sell higher. Ya. Memang kadang-kadang setelah dia naik dia pullback, tapi selama afternya masih bagus, misalnya masih bisa buy. Nah, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, jadi masih cukup menarik ya. Jadi Anda tinggal tunggu aja nanti kalau MA20-nya dites atau breakout ke atas swing high yang sebelumnya yang terdegatnya di sini ya. Ini swing high-nya yang terdegatnya di 24.325 ya. Kalau seperti itu untuk ONTL cukup. Berikutnya untuk TCPI. TCPI juga uh, naiknya bertahap ya. Dan TCPI memang sebelumnya naiknya bertahap agak lama ya. Tapi kemudian dia sideways, kemudian berganti turun lagi. Tapi kalau kita lihat di sini emang ini sudah mengarah ke atas ya. Jadi yang mau buy untuk TCPI cukup menarik. Anda bisa buy omnibus tunggu di area di sini ya. Swing high yang sebelumnya dia sudah tembus ke atas ini sekitar area 5650. Itu bagi yang mau buy omnibus. Kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mengatur ke atas ya kita baru sampai itu untuk TCPI. Nah, kalau misalnya nggak dikasih maksudnya ternyata dia naik. Nah, kalau dia naik ke atas 5925 dalam minggu ini ya kita bisa buy. Dia akan menguji resisten swing high yang terdekatnya di sini ya. Ini kurang lebih areanya sekitar, bentar saya coba di sini, kita 6.200 ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 6.200, target price-nya di sini kita bisa pakai acuan kurang lebih sekitar 6.725. Jadi TCP ini memang banyak bertahap. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada pattern yang kemungkinan akan terbentuk ya, tapi belum terbentuk ya. Ini seperti double bottom ya, seperti huruf W gini ya. Jadi ini menarik kalau dia breakout ke atas. Memang sebelumnya di sini dia dua kali gagal ya. Gagal naik ke atas 6.200, kemudian turun. Tapi kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil ya. Banyak bertahap aja. Kalau naik, kita bisa tambah lagi untuk average up. Tapi kalau turun, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Udah, kurang lebih cukup untuk TCPI.
Kemudian berikutnya untuk INKP. INKP memang minggu lalu kalau kita perhatikan hari Rabu ya, dia naik, kemudian kami sejujurnya pullback koreksi. Jadi kalau dilihat lihat dari afternya, ini sebenarnya masih cukup menarik. MA tubuhnya mengarah ke atas ya, walaupun masih di bawah MA 200-nya. Ya, ini tipe-tipe untuk yang bottom fishing ya. Kalau kita lihat di sini, dia akan mengunci area supportnya di sini ya. Ini area resistance sebelumnya, yang sekarang sudah berfungsi sebagai support. Jadi Anda bisa tunggu sekitar area 5875. Kalau dia turun, kemudian kalau menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound atau masuk ke atas, kita boleh buy. Nah, di sini ada resistennya ya, yang mau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout, naik ke atasnya 6, di sini 6175 ya. Maaf, di sini 66, 6625 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6625, Anda bisa tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di sini kurang lebih sekitar area, di sini ada resistennya 6.900. Kalau dia breakout lagi, maka dia akan menguji berikutnya lagi sekitar area di sini 7475. Jadi untuk INKP ini memang kalau kita perhatikan sempat rally sebelumnya ya dari awal April sampai Juni, kemudian dia koreksi. Nah ini lanjut lagi ke atasnya. Dari sini menariknya MA 20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA 20-nya. Jadi masih kesempatan untuk buy on the dash walaupun dia masih cenderung downtrend ya karena MA 20-nya masih di bawahnya MA 200 ya. MA 200-nya kalau kita lihat masih mengarah ke bawah. Ya, sesuai dengan title-nya ini bottom fishing, kita banyak bertambah aja. Tapi cukup. Berikutnya untuk ITMG juga sudah mulai naik ya. Ini juga bottom fishing di bawah. Um, ini kalau kita perhatikan, Anda bisa pakai acuan supportnya di 22675 di sini. Jadi kalau dia koreksi di bawah 22675, kemudian rebound mantul ke atas kita baru sampai ya. Di sini dia akan menguji resistennya ini kurang lebih sekitar 23.900. Kalau dia berhasil naik ke atas 23.900, maka target berikutnya di sini sekitar area 25175 yaitu untuk ITMG. Ya kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Atau kalau enggak kita tunggu dia ya sekitar area 22675. Kalau dia pullback kemudian dia bersih rebound atau ke atas kita baru sampai ya. Lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk Arto juga masih bottoming di bawah ya. MA20 mengarah ke atas, sahamnya masih bertahan di atas MA20-nya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, um, area supportnya ya, yang mana area resistance sebelumnya, support tetap aja di area sekitar ini 1830 ya. Nah, Anda bisa tunggu buy out resisten. Kalau dia koreksi di bawah 1830, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya, dia berhasil rebound masuk ke atas kita buy. Nah, di sini kalau kita perhatikan hari Kamis ya, dia swing high-nya di 1940. Kalau dalam minggu ini ya, tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025, dia berhasil naik ke 1925, kita boleh buy atau average up. Target berikutnya di sini, dia akan menguji swing high di sini sekitar 2100, kemudian target berikutnya sekitar area sini ya, saya ambil garis support yang di atas sini. Resistennya ya sekitar area 2400. Jadi untuk Arto ini masih cukup menarik. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya. Memang kadang-kadang kalau sudah naik dia pullback lagi, kemudian sideways. Tapi ini secara trennya jangka pendeknya masih cukup menarik. Walaupun jangka menengahnya atau jangka pendeknya masih cukup bearish ya, karena MA200-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA200-nya. Ya. Kalau seperti itu, kemudian berikutnya untuk Asri. Asri di sini cukup menarik ya. Volumenya naik yang terakhir ya. Dan dia sudah breakout, ditutup di atasnya dari swing high sebelumnya di sini di atas 149 ya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu MA20-nya. Nanti kalau MA20-nya dites, kurang lebih dia akan testing area sekitar 135. Jadi kalau dia turun di bawah 135, sampai dulu, tunggu kalau dia berhasil rebound mengatur ke atas, kita bisa buy. Nah, untuk Asri ini kalau kita perhatikan, dia ada swing high di sini sekitar 152 yang dekat ya dengan area resistnya. Jadi kalau saya sekarang nanggung
sebenarnya boleh aja Anda boleh buy bertahap, kemudian kalau naik lagi ke atas 152 Anda buy, atau sekalian tunggu breakout ke atas 152 Anda buy. Buy kali saran target SPP di sini. Kalau kita perhatikan di sini kurang lebih areanya ya, sekitar 179. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik lagi di sini sekitar 200 untuk asli. Jadi asli ini masih cukup bagus potensialnya. Anda bisa tunggu MA20-nya lagi atau tunggu breakout ke atas. Ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi cukup enak ya. Anda tinggal ikutin aja. Kalau misalnya dia berhasil naik lagi, Anda bisa tambah lagi atau average up. Cukup ya untuk asli ya. Nah, berikutnya untuk SMRA juga emiten properti. Nah, di sini dia akan menguji resistennya 404. Kalau dia berhasil naik ke atas 404, yang belum punya boleh buy ya. Yang sudah punya, Anda bisa pakai stop loss-nya jualnya kurang lebih di sini 388. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 404, di sini target price berikutnya untuk SMRA ini kurang lebih sekitar area 460-an ya, untuk SMRA. Jadi masih potensial, karena bisa buy langsung atau tunggu breakout ke atas. Uh, Kalau kita lihat di sini kan resistennya ya terakhir ya di 414. Jadi breakout ke atas 414 kita buy, targetnya sekitar 460. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 460, maka ini cukup menarik ya. Lumayan tinggi, dia bisa naik sampai jumlahnya di sini kurang lebih sekitar area 515. Ya, buat SMRA. Mudah-mudahan sukses ya. Jadi kita coba bottom fishing di bawah. Tapi tetap syaratnya kalau bottom fishing itu kita selalu pasang stop loss-nya dan trailing stop-nya. Kalau turun lagi jangan lupa cut ya, seperti itu ya. Jadi jangan di average down. Kalau dia berhasil naik lagi, kita berusaha tambah lagi atau average up. Ya. Karena dia masih belum benar-benar aman ya, masih bearish lah. Bearishnya di bawah, dia sideways di bawah. Oke, berikutnya untuk Mayora, Mayora juga masih bottoming di bawah. Cukup menarik kalau mau buy obligasi, Anda tinggal pasang stop loss-nya 1975. Nah, resisten yang dia uji terdekatnya yaitu sekitar area 2200. Jadi di sini kalau dalam minggu ini dia berhasil higher high, ya hanya minggu lalu kan kita lihat di 2080 ya. Jadi maaf 2090 ya di sini high-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2090 untuk Mayora, nah, dalam minggu ini kita boleh buy. Target price kita dia akan menguji 2210. Kemudian berikutnya lagi, saya gambarkan, dia akan menguji sekitar area 2380. Di Mariora ini cukup menarik untuk bottom fishing. Nah, di sini sebelumnya kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, kemudian ketika dia sudah mulai melandai, sudah mulai naik ke atas, harganya sudah mulai breakout ke atas. Nah, ini kesempatan untuk buy. Lumayan, ini 2 digit profitnya ya untuk Mayora ya. Jadi, saya yakin sih ini kalau dia selama masih bertahan di atasnya 2000 ya untuk Mayora, masih ada peluang untuk ke paling tidak ke 2200 ya. Ya, berikutnya lagi di 2380 atau 2300-an masih bisa dapat. Ya, masih 10% masih bisa lah untuk Mayora. Ya, seperti itu. Berikutnya lagi untuk BSTE juga emiten properti ya. Ini resisten terdekatnya kalau kita lihat eh, sekitar area 835. Maaf 845 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 845, resisten berikutnya di sini untuk BSTE sekitar 910. Kalau dia berhasil naik lagi, maka resisten berikutnya di sini kalau kita perhatikan sekitar area 975. BSTE ini cukup menarik ya. Dia masih bearish tapi ini kesempatan untuk bottom fishing. Dan jangan lupa pasang stop loss-nya sekitar 795. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 795, saya rasa sih untuk BSTE ini masih potensial untuk naik ke sekitar area 900-an ya. Nah, masih cukup menarik ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya untuk BSDE. Kemudian satu lagi untuk MAPI. MAPI sebenarnya juga masih bearish ya. Dari si bawah, masih downtrend. Kalau dari mana? Nah, ini masih di bawahnya MA20-nya. MA20-nya juga masih di bawahnya MA200-nya. Nah, kenapa saya bahas? Karena dia sudah naik atas MA5-nya. Dan di sini juga nggak terlalu jauh dari swing point-nya. Jadi kalau Anda mau pakai on weakness ya, bottom fishing untuk MAPI, karena bisa pasang stop loss-nya di 1100. Nah, baiknya pertama aja. Kalau dia berhasil naik ke atas resisten terdekatnya, di sini ada resisten terdekatnya sekitar 1100 nih.
Sudah di 1225 ya. Untuk resisten targetnya kalau dia naik ke atas 1225, karena bisa tambah lagi atau average up. Di sini ada resistennya juga, berikutnya ini ya, itu 1300. Kalau dia naik ke atas 1300, maka target pas berikutnya seperti ini ya, garisnya ya, sekitar area 1400, 1390 sampai 1400-an. Itu untuk MAPI. Untuk MAPI ini, em, memang ini sudah dekat banget ya. Kita lihat di sini, ini menarik ya. Dia sebenarnya berhasil rebound mantul ke atas. Ini juga rebound mantul ke atas ya. Apakah kali ini berhasil juga untuk tiga kalinya ya, kita nggak akan tahu pasti. Yang penting karena pasang stop lossnya, jangan lupa pasang trailing stop juga ya. Kalau dia naik, kita bisa tambah lagi atau average up. Ini garis-garisnya sudah saya berikan em, untuk MAPI ya. Ini sudah saya bahas 14 saham ya. Untuk em, tipe yang bottom fishing, ya saham yang downtrend atau sideways di bawah dan sudah mulai cukup menarik lah. Karena downtrendnya sudah mulai terbatas ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Sebanyak sekian, tetap semangat.